أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang kita berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya. Ribuan, bahkan jutaan, bahkan lebih dari jutaan nikmat yang kita rasakan. Terlebih nikmat iman, Islam sehat walafiat, dan Allah telah memudahkan langkah kita ke Masjid Al-Huda ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sedang yang paling berbahagia ada orang yang ingin mencari jalan pintas untuk menjadi orang kaya. Kemudian orang tersebut datang kepada dukun, kepada mbah, kepada eyang, kepada apapun, agar ia menjadi orang yang kaya. Padahal mungkin orang tersebut mempunyai fasilitas, mempunyai rezeki yang baik, tapi entah kenapa syaitan menggodanya sehingga dirinya mengatakan bahwa harta yang saya miliki tidak cukup, saya ingin lebih kaya. Kerjaan yang saya lakukan setiap hari, baik lembur ataupun tidak lembur, baik di kantor ataupun di luar kantor, itu menghasilkan harta yang sedikit bagi saya, sehingga orang ini pergi ke dukun dengan harapan bisa menjadi lebih kaya. Ternyata setelah pergi ke dukun beberapa kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ditipu oleh dukun tersebut. Dukun tersebut pun tidak menjadi orang kaya seperti yang dikatakan oleh dukun. Itu bukan apa-apa, dan orang yang dijadikan oleh dukun tidak menjadi kaya, bahkan menjadi melarat.
Sidang Jumat yang berbahagia, ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah mendatangi dukun, baik itu dukun peramal ataupun dukun yang menjanjikan dengan kekayaan, pesugihan. Karena pasti orang yang datang akan membenarkan apa yang dikatakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan fa saddaqahu ma qala faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, maka ia membenarkan apa yang dikatakan. Kamu begini, kalau mau kaya jangan sholat, kalau mau kaya ya, amalkan amalan sekian, tapi syaratnya jangan sholat, jangan umroh, pokoknya jangan dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa datang kepada dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga segala praktek perdukunan, apapun namanya, dengan label apapun, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam karena itu adalah satu praktek syirik yang terselubung. Seperti ada dalam YouTube, ada seseorang yang memberikan sesajian atau sesajen kepada Laut Selatan untuk menjaganya Nyi Roro Kidul atau yang lainnya, ataupun bukan Nyi Roro Kidul, yaitu seekor kambing. Kambing ini dibersihkan, kemudian dikasih minyak wangi dan diarahkan ke Laut Selatan ini sebagai sesajen bagi Laut Selatan. Kemudian ketika menyembelih, dia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini adalah syirik yang terselubung. Menggunakan kata Allahu Akbar, menggunakan nama-nama Allah dalam hal-hal syirik, itu adalah batil. Jadi ritual apapun yang dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya seperti tadi ataupun seperti berkurban atau yang lain-lainnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kebatilan. Dan dalam masalah ini adalah masalah syirik yang jelas bertentangan dengan tauhid itu sendiri. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki setiap makhluk. Bukan hanya manusia, bahkan binatang yang melata pun Allah tetapkan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Hud alaihi salam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada satu binatang pun yang melata di bumi, binatang termasuk manusia, kecuali Allah menanggung rizkinya. Atas Allah lah rizki, dan dialah mengetahui mustaqarraha wa mustawda'aha, tempat disimpannya dan ditaruh. Kullun fi kitabim mubin, tempat
disimpan dan tempat diletakkan. Mustaqar artinya tetap, mustauda disimpan. Jadi sudah ada rizki-rizki manusia, bahkan makhluk sekalipun itu sudah ada tempat-tempatnya. Kullun fi kitabin mubin. Semua itu ada dalam catatan yang jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat manusia, makhluk selain manusia, dan semuanya baik tempatnya, tempat tinggalnya, rizkinya itu sudah ditetapkan Allah. Cuma kadang manusia takut akan rizki itu. Dia takut tidak menjadi orang kaya. Dia takut hartanya tidak bisa mencukupinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah berikan rezeki setelah menciptakan. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kalian kemudian memberikan rezeki, baru mematikan kalian, kemudian membangkitkan, menghidupkan kalian. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan tidak diberikan rezeki. Allah pasti berikan rezekinya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Hadis sahih. Sesungguhnya jiwa mana saja manusia tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan. Sampai rezekinya sempurna. Kalau rezekinya belum sempurna, belum diberikan semua, dia tidak akan mati. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaiklah kalian dalam meminta. Jangan tergesa-gesa, ya Allah, kenapa saya sudah bertahun-tahun kerja di sini tapi saya belum kaya-kaya? Kenapa usaha saya yang saya sudah mulai sejak 10 tahun yang lalu, sudah saya mulai semenjak saya masih muda sampai sekarang hasilnya masih begitu? Atau mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezekinya. Dan dia tidak akan mati sampai rezekinya dipenuhi dan disempurnakan sesuai dengan yang telah dicatatkan untuknya. Sedang yang paling berbahagia di antara hal-hal yang bisa menjadikan rezeki kita menjadi berkah dan banyak adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah, jangan kita malah menjauh. Narkoba, minuman keras, atau masuk ke dalam dunia gemerlap gitu. Jauh, frustasi atau bahkan bunuh diri. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara yang bisa menyebabkan rezeki kita menjadi banyak adalah istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh alaihi salam Allah
berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Maka aku mengatakan, istighfarlah kepada Allah, kepada Tuhan. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan menurunkan langit kepadamu midrara, hujan dengan deras. Bukan itu saja, Allah niscaya akan yumdidkum, meluaskan bagi kamu harta dan anak, dan Allah menjadikan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai. Jadi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sedang kosong, tidak ada kegiatan, daripada ngomongin orang, kita istighfar, minta kepada Allah pengampun. Maka itu dapat menjadi sebab bagi rezeki yang juga. Misalnya bersilaturahim. Kalau kita punya keluarga di Depok ini yang dia masih dekat ataupun ada kekerabatan, kita kunjungi. Apalagi kalau dia masih paman kita atau orang tua kita. Jangan kita merasa sudah berhasil kemudian tidak mau bertemu dengan orang tua. Sudah menjadi orang kaya kemudian orang tua tidak dianggap. Tinggal di kampung, saya tidak mau ke rumah ibu saya atau bapak saya. Kenapa? Saya tidak terbiasa dengan lingkungan kumuh, katanya. Padahal dulu dia lahir dan lingkungan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Qala Rasulullah SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahim." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Sehingga para ilmuwan berkata, kenapa bisa silaturahim bisa menyebabkan banyak rezeki? Karena itu network, adalah satu jaringan. Ketika banyak bertemu orang, berarti banyak jaringan, banyak link. Sehingga Allah SWT bukakan pintu-pintu rezeki. Sudah dibuat yang berbahagia. Dan ada satu hal lagi yang saya sampaikan, banyak pintu-pintu rezeki lainnya yang bisa menyebabkan rezeki kita menjadi banyak adalah berinfak. Dalam hadis Muslim, hadis qudsi, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, anfiq unfiqu alaik. Wahai anak Adam, infaklah, niscaya aku akan menginfakimu. Jadi kalau kita punya harta, jangan kita ambil buat diri kita. Kita menyangka bahwa harta yang kita miliki akan membuat kita terus menjadi kaya. Padahal bisa jadi harta itu membuat kita menjadi miskin dan fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa infaklah, aku akan berikan infak kepadamu. Jadi kalau kita punya harta, kita infakkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambah harta kita. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan kurang harta itu gara-gara atau karena kita berinfak. Gara-gara kita sedekah, wah nanti duit saya habis. Sedang jiwa yang berbahagia. Dan tentunya selain pintu-pintu rezeki tersebut, manusia harus menyadari bahwa rezeki orang berbeda-beda. Dan disinilah pentingnya qanaah. Kita tidak bisa membandingkan dengan tetangga kita yang mobilnya Ferrari misalnya atau Mercedes. Saya harus seperti dia.
Kalau nggak begitu nanti saya tidak dihormati orang. Akhirnya dia memaksakan diri dan tidak mampu. Akhirnya dia malah jatuh sakit. Bahwa rezeki orang berbeda-beda. Kalau orang sukses, kalau orang punya rezeki lebih dari kita, itu rezeki. Jangan punya pandangan, wah saya pokoknya harus sama. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu dalam surat An-Nahl, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq, dan Allah melebihkan sebagian kalian di atas sebagian dalam rezeki. Disinilah fungsi qanaah. Kita harus merasa cukup. Kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepadanya rezeki yang baik. Namun kalau ada perbedaan dalam rezeki, berarti rezekinya dia memang itu bukan rezeki saya. Rezeki saya seperti. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang selalu bertauhid kepada Allah dengan sesungguhnya, jauh dari syirik, tidak pergi ke dukun, dan semoga Allah memberkahi rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bil qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedang diucapkan berbahagia kita semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tawakal ini Allah akan memberikan kita rezeki sebagaimana burung terbang pagi-pagi mencari rezeki dalam keadaan lapar dan balik sore hari dalam keadaan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan. Kalau engkau bertawakal kepada Allah, jadi kalau kita mempunyai nilai ini dalam diri kita bahwa kita bekerja tawakal, masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, pasti Allah akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Mereka pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu bersyukur, tawakal Allah Subhanahu wa taala dan ridwannya dengan rezeki yang halal dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'an barakan fihi. Allahumma tsabbitna ala tauhid wa ala iman ya rabbal alamin. Allahumma ab'idna 'anil syirk. Allahumma ab'idna 'anil syirk ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min as-salihin. Allahumma ij'alna min as-salihin. Allahumma rizqna ath-thabat wal istiqamah fi sabilika ya rabbal alamin. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله